pujian kepadanya. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita mau datang lagi pada Tuhan kita. Dengan sungguh kita menaikkan pujian ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita mengulangi pujian ini dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mau mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Sungguh kami persembahkan Tuhan, persembahkan Allah Maha Kudus. Kami mau tinggikan Yesus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu, dalam pimpinan-Mu, ini kami Tuhan, kami datang lagi di hadirat-Mu, kami datang lagi untuk menyembah-Mu, kami datang lagi untuk beribadah. Kau memberikan waktu-waktu yang terbaik ya Tuhan. Biarlah kami mau sungguh datang untuk menyembah, meninggikan nama-Mu dengan penuh sukacita. Kau yang bekerja, Kau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Kau mau siapkan dan memfokuskan hati pikiran kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Rasakan sukacita Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan haleluya, memuji-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan setiap kami. Di rumah juga boleh tepuk tangan.
menyuarakan pujian kita dengan lebih semangat lagi. Kita menyanyikan bukan terbang tinggi awan bersamamu Tuhan. Kita akan diangkat naik dan bukan turun ke bawah. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman ya Bapak Ibu di rumah. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Yuk yang mau tepuk tangan boleh, yang mau gerak-gerak juga boleh. Kini saatnya kita mendengarkan firman-Nya yang akan
besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan, Kau berikan pengharapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin memahaminya dan menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami masing-masing Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu sendiri yang menerangi pikiran kami dan hati kami untuk memahami firman-Mu. Dan doronglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kuasai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar ia berkata-kata dengan kuasa-Mu, agar kami semua mendengar firman yang dikatakan, dan firman itu mengubah diri kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini firman Tuhan akan terambil dari 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14. Saudara, pembacaan firman Tuhan akan kita dengarkan dengan pertolongan Alkitab suara.
Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Alkitab Suara. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara-saudara, pernahkah saudara menyetir sebuah kendaraan dalam keadaan terburu-buru karena ada satu kebutuhan yang mendesak? Tapi tiba-tiba jalan di depan saudara macet total. Wow, pasti saudara jadi khawatir, bukan? Pasti saudara mengalami ketakutan. Saya juga begitu, saudara. Lalu kira-kira apa yang saudara perbuat kalau menghadapi hal seperti itu? Jelas saudara tidak ingin terlambat karena kebutuhan sangat mendesak. Saudara, saya kira engkau dengan saya sama, saudara. Kita berpikir cepat-cepat untuk membalikkan kendaraan kita. Kita U-turn untuk mencari jalan yang jauh lebih cepat dan tidak macet. Andai kata nih saudara ya, setelah berjalan puluhan meter, ada jalan belok ke kanan kosong. Kita tahu kalau kita jalan ke kanan di sana, kendaraan kita akan sampai lebih cepat, saudara. Daripada memutar, butuh waktu 20 menit. Jauh lebih terlambat. Nah, saudara, celakanya pada waktu kita menengok ke kanan sana, jalan itu ada tanda verboden. Tibalah kita di persimpangan jalan untuk memutuskan. Masuk menerabas tanda verboden, dan jalan akan jadi lebih cepat dan kita tidak terlambat. Atau kita ikut aturan, kita memutar, membutuhkan waktu 20 menit. Jelas kita akan terlambat. Saudara, kira-kira apa yang saudara akan ambil? Saudara, saya percaya di tengah kebutuhan yang mendesak, ada perasaan takut untuk kita terlambat. Kebanyakan orang, termasuk saudara dan saya, akan menjadi orang-orang yang pragmatis. Yang terpenting adalah persoalan kita bisa selesai dengan baik. Yang terpenting adalah manfaat yang kita dapat. Gak penting lagi aturan.
Saya percaya sebagian besar dari kita akan melanggarnya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan dan kebutuhan yang mendesak, seringkali godaan untuk mencari jalan pintas itu besar sekali. Bisa jadi kita akan jadi pelanggar, baik pelanggar peraturan yang dibuat oleh manusia seperti pemerintah, ataupun peraturan yang dibuat oleh Allah. Tidak peduli, yang penting kita selamat dulu. Oh saudara, godaan di tengah-tengah keterdesakan itu besar sekali. Agar kita mencari jalan pintas, walaupun kita tahu ada tanda verboden dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita sering sekali berada di dalam situasi yang mendesak dan menakutkan. Nah, saat kita berada dalam keadaan demikian, seringkali kita ingin jalan pintas, bukan? Kita ingin mengambil jalan pintas, saudara. Entah itu persoalan muncul dalam diri kita tentang kesehatan kita. Dokter mengatakan satu vonis yang mematikan bagi kesehatan kita. Atau juga masalah keuangan yang makin lama makin berat. Bisnis yang makin menurun. Pekerjaan yang diberhentikan. Segala sesuatu yang bersifat menekan itu, saudara, seringkali terjadi di dalam kehidupan orang banyak, bukan? Juga termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, baru-baru ini ada seorang jemaat mengirim pesan di Facebook saya. Dia berkata, Pak, sudah 3 bulan suami saya berhenti bekerja. Dan kami hidup hanya dari penghasilan saya saja. Itu pun tidak cukup, Pak. Saya berdoa, saya berpuasa, saya mohon pada Tuhan untuk memberikan pekerjaan bagi suami saya. Sampai hari ini tidak dapat. Dan Bapak tahu, beberapa hari yang lalu saya diberhentikan oleh perusahaan saya. Di dalam situasi keadaan perusahaan yang juga tidak memungkinkan untuk terus berjalan. Akhirnya kami diberhentikan. Oh Pak, menangislah saya. Mengapa Tuhan tidak menolong kami? Saudara, akhirnya pesan dari Facebook itu diakhiri dengan perkataan, Pak Pendeta, saya betul-betul takut menghadapi hari esok. Oh saudara, kisah seperti itu banyak, bukan terjadi di sekeliling kita. Kemungkinan adalah kisah seperti itu terjadi pada diri kita sendiri. Saat ini barangkali saudara, saya berada dalam keadaan tertekan. Keadaan yang betul-betul problem yang mendesak kita untuk mengambil satu keputusan. Oh, godaannya untuk mengambil jalan pintas itu besar sekali, saudara. Saudara, di kisah yang kita baca, kisah tentang Raja Saul. Dia juga terkurung di dalam satu keadaan yang sangat mendesak dan menakutkan dia. Apa itu, saudara? Pasukan orang Filistin mengepung orang-orang Israel. Berkemah di daerah Mikmas yang sudah mendekati tempat tinggal Saul di Gilgal dengan pasukannya. Oh saudara, Alkitab mengatakan pasukan perang, pasukan pejalan kaki, mereka begitu banyak sekali. Puluhan kali kekuatannya daripada pasukan Israel atau Saul. Saudara, bahkan dikatakan rakyat menjadi takut melihat pasukan musuh seperti itu banyaknya. Kemudian mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ada yang bersembunyi di gua, ada yang bersembunyi di keluk batu, ada yang bersembunyi di perigi, ada yang menyeberang sungai Jordan sejauh-jauhnya untuk mencari selamat. Saudara, bagaimana Saul sebagai raja tidak akan tegang. Tapi ketegangannya, saudara, lebih memuncak karena Saul harus menunggu seorang nabi yang bernama Samuel. Nunggu apa? Saudara-saudara, rupanya Samuel pernah berkata kepada Saul 7 hari yang lalu. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, kata Samuel. Camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu aku 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara-saudara, menunggu Samuel datang 7 hari atau selama 7 hari
Jelas bukan pekerjaan yang gampang di tengah-tengah kepungan musuh, saudara. Jiwa Saul menjadi takut, dia menjadi stres, rakyat mulai berlarian, mental prajuritnya turun luar biasa, down, saudara. Setelah 7 hari, ternyata Nabi Samuel tidak datang-datang juga. Habislah kesabaran Saul. Ketakutannya semakin memuncak. Akhirnya dia berkata kepada prajuritnya, bawalah korban bakaran dan korban persembahan itu kemari. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran itu sendiri, saudara. Tanpa izin daripada Samuel, Nabi Allah. Saudara, buat apa sih korban bakaran dipersembahkan? Saudara, korban bakaran adalah satu korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dengan kandungan petisi atau permohonan, saudara. Di sini Saul memohon pimpinan Tuhan supaya Allah menjaga orang Israel ketika berperang. Supaya diberi kemenangan. Nah, saudara, cerita berlanjut. Baru saja Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, maka datanglah Samuel. Melihat kedatangan Samuel, Saul berlari-lari menyambut dia dengan hormat dan menyapa dia. Penuh dengan sopan santun, saudara. Rasa hormat tidak hilang. Tetapi apa yang dikatakan Samuel? Apa yang telah kau perbuat? Saudara, jelas perkataan ini menunjukkan Samuel itu terkejut. Samuel itu marah. Nadanya meninggi menegur Saul di depan banyak orang. Apa yang kau perbuat? Saudara-saudara, Samuel marah karena korban bakaran menurut peraturan Tuhan hanya boleh dipersembahkan atau dilakukan oleh seorang imam. Dalam hal ini Nabi Samuel. Ini tidak diberikan hak kepada raja sekalipun untuk mempersembahkan korban bakaran. Allah sudah mengatur hal seperti itu, saudara. Agar seorang raja Israel, otoritasnya terbatas. Tidak akan lancang untuk masuk ke daerah ilahi di mana Allah hadir di sana. Allah tidak izinkan itu. Dan Samuel tahu, saudara. Juga Saul tahu, saudara. Tetapi apa jawab Saul yang ditegur oleh Samuel? Dia berkata seperti ini. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang-datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara, perhatikan jawab Saul. Dia cuma berkata situasinya sudah mendesak. Orang-orang Filistin akan menyerang. Dan engkau tidak datang-datang. Dengan perkataan lain adalah bukan salahku, salah kamu. Lalu Saul melanjutkan lagi. Maka pikirku, katanya kepada Samuel. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, lihat argumen Raja Saul. Logik. Masuk akal. Argumennya karena ada keadaan mendesak. Dan sangat rohani. Memohon belas kasihan Tuhan. Seharusnya Samuel tidak menyalahkan Saul. Rakyat pun bisa melihat Saul benar. Keputusan itu bijak. Tapi apa perkataan Samuel selanjutnya? Pada ayat ke-13 dikatakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada kamu. Perbuatanmu itu bodoh. Saudara-saudara, Saul bukan orang bodoh. Secara intelektual dia pandai di atas kebanyakan rata-rata orang, saudara. Karena itu dia jadi pemimpin. Dia bukan orang bodoh, saudara. Justru karena kepandaiannya dia menganalisis keadaan yang mengancam. Dia hitung semuanya, dia bakal kalah. Karena jumlah kekuatan orang-orang Filistin dengan pasukannya berpuluh-puluh kali lipat lebih besar. Dia bisa menghitung segalanya. Karena itu hatinya jadi khawatir.
Sementara pasukannya sudah melemah dan rakyat melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, dia pandai menghitung. Cuma satu hal yang tidak dihitung. Proteksi Tuhan terhadap dirinya. Kekhawatiran, ketakutannya membesar. Dia tidak memperhatikan atau menghitung proteksi, perlindungan dari Tuhan. Inilah yang seharusnya yang penting. Inilah yang seharusnya diandalkan oleh seorang raja Israel. Tapi Saul tidak percaya Tuhan, saudara. Jadi sebetulnya, saudara, dia itu memohon belas kasihan Tuhan, bukan sungguh-sungguh memohon. Kalau dia memohon belas kasihan Tuhan, dia tidak takut, saudara. Apakah Nabi Allah yang bernama Samuel itu terlambat atau tidak terlambat? Asal Tuhan melindungi, cukup. Tapi justru pembakaran, korban bakaran itu mencerminkan ketidakpercayaannya pada Tuhan. Dia mengambil alih, saudara-saudara, medan peperangan. Dia mengambil alih setir ke tangan dia untuk diatur sendiri. Tidak menunggu waktu Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Saudara, barangkali ada di antara saudara yang berpikir, masa sih Pak? Justru dikatakan jelas kok dia memohon belas kasihan Tuhan. Gimana dia bisa dikatakan dia tidak memperhitungkan Tuhan? Justru sangat memperhitungkan Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan agar pergi perang dengan kemenangan. Saudara, mari kita mendalami lebih dalam lagi. Memang nampaknya Saul membakar korban bakaran dan memohon belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita pikir lebih kritis, bagaimana orang memohon belas kasihan Tuhan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Itu bukan permohonan belas kasihan. Itu mengabaikan Tuhan namanya. Menganggap sepi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Saudara, bagaimana seseorang ingin mendapat kebenaran dengan cara melakukan kejahatan? Bagaimana seseorang ingin melihat kekudusan Allah dengan cara menajiskan dirinya sendiri? Saudara, Saul tidak memohon belas kasihan Tuhan. Dia sedang mempermainkan kesucian Tuhan dengan kenajisan dirinya sendiri. Dia coba menipu Nabi Allah dan coba menipu rakyat Israel yang melihat dia. Barangkali itu dilakukan hanya untuk membackup jiwa tentara Israel untuk lebih kuat lagi. Bahwa Saul sudah memohon Tuhan. Padahal hatinya tidak seperti itu, saudara. Oh, dia pelanggar. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak peduli dengan tita-tita Tuhan. Yang menetapkan korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Bahkan raja sekalipun tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia tidak peduli. Saudara-saudara, namun kalau kita balik pada diri kita, kita harus berkata secara alamiah kita ini mirip dengan Saul. Pribadi-pribadi yang bisa taat kalau keadaannya wajar. Yang mau taat kalau usaha lancar. Yang mau mengikuti firman Tuhan ketika tidak ada tantangan. Tapi ketika terdesak, dalam situasi darurat yang menakutkan, tanda verboten dari Allah apapun, kita biasanya terjang saja. Tidak peduli, seolah-olah dia tidak ada. Saudara, tahukah saudara? Pada waktu kita melanggar firman Tuhan, sebetulnya bukan cuma perintahnya yang kita langgar. Tapi kepribadiannya. Kita anggap sepi. Kita mau mengatur diri kita dan kita berusaha keluar dari aturan Tuhan. Kita tidak peduli dia pencipta kita, kita tidak peduli dia pemelihara kita. Kita ingin mengatur diri kita sendiri. Pada waktu kita melanggar perintah Tuhan, tahukah saudara, kita sedang memberontak kepada Allah. Kita tidak peduli dengan kedaulatannya, kita tidak peduli dengan hukum-hukumnya. Kita menjadi Allah atas diri kita sendiri dan mengabaikan Allah sang pencipta diri kita. Oh, saudara-saudara, pancingan, godaan untuk mengambil jalan pintas saat kita terdesak dalam keadaan darurat, dalam keadaan ketakutan, itu besar sekali. Hati-hati, saudara.
Setiap orang tahu, saudara, dan setiap orang mengalami situasi yang kita hadapi belakangan ini tidak gampang. Di tengah-tengah terdesakan, ketakutan kita akan hari depan, seringkali kita mengambil jalan pintas yang melanggar perintah Tuhan, yang menodai hukum-hukum Tuhan. Stop, saudara. Kembali ke arah yang benar. Jangan lakukan sesuatu yang betul-betul Tuhan tidak suka. Saudara, saya akan perlihatkan satu video yang saya dapatkan minggu lalu. Saya melihat ini miris, saudara. Pelakunya bisa berbuat seperti itu. Tapi setelah video ini habis, saya berpikir, setiap anak Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama. Apalagi kalau dalam keadaan ketakutan akan masa depan. Mari kita lihat sebentar ya. Saudara-saudara, miris bukan? Ibu itu menipu dan menipu lagi. Begitu gampangnya. Tapi barangkali kalau kita bertanya atau mengenal dia lebih dalam, dia berada dalam satu kesulitan. Kesulitan keuangan, anaknya perlu makan. Godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu besar sekali. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Bahwa kita pun tidak kebal daripada ketakutan dan godaan itu. Tapi saya ingin lanjut, saudara. Ketika kita melanggar firman Tuhan, taulah konsekuensi yang kita tanggung. Baik segera terjadi ataupun kemudian, sangat-sangat berat. Saudara, perhatikan Saul. Ketika dia tidak menghormati Tuhan, dia melakukan korban bakaran itu sendiri. Samuel berkata kepada dia,
Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Saudara, apa maksudnya? Tadinya Allah merancang kerajaan Saul itu akan turun-temurun, jatuh pada anaknya Yonatan, kemudian pada cucunya, pada cicitnya. Tapi karena pelanggaran Saul, di-stoplah dinasti kerajaan Saul untuk menjadi raja. Saudara, ternyata dari sini kita belajar kesalahan yang dilakukan oleh seseorang bisa berdampak pada keturunannya, bisa berdampak pada orang-orang sekelilingnya, bisa berdampak pada masyarakatnya. Ini yang seringkali tidak dipikirkan oleh pelaku yang melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara, coba pikirkan. Pelanggaran yang dibuat oleh Adam memberikan kesempatan kepada iblis dan dosa untuk merambat dari generasi ke generasi. Manusia hidup di dalam kesakitan, penderitaan, kepahitan. Saudara, pelanggaran yang dibuat oleh Harun dengan mengizinkan untuk membuat patung anak lembu emas. Pada hari yang sama, ribuan orang Israel dihukum Tuhan, mati binasa seketika. Oh saudara, ini seringkali yang tidak dipikirkan oleh kita juga, bukan? Bahwa pelanggaran kita sebagai kepala rumah tangga, pelanggaran akan firman Tuhan, bisa berdampak kepada istri kita. Pelanggaran seorang istri bisa berdampak pada suami, dan juga anak-anak, dan juga keluarga besar, dan juga masyarakat. Mari kita timbang itu, mari kita takut akan Tuhan. Tidak sekedar pelanggaran biasa. Pelanggaran firman Tuhan merupakan satu sikap memberontak kepada Tuhan. Dan berat sekali saudara, berat sekali akibatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, hormatilah firman Tuhan. Sekalipun keadaan nampaknya begitu suram, sekalipun keadaan nampaknya tidak ada titik terang, satu hal yang harus kita pegang, firman Tuhan. Jangan langgar itu. Takut akan Tuhan daripada takut pada manusia. Takut akan Tuhan daripada takut akan keadaan. Itu akan membuat engkau dan saya melihat keajaiban yang akan Tuhan buat dalam dirimu dan diriku yang sedang tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengenal seseorang, sahabat, katakan, seorang bisnismen. Dia berkata kepada saya, Pak Beni, sudah sekian bulan tidak ada order sedikit pun. Semua habis, Pak. Saya di rumah dengan karyawan. Akhirnya karyawan saya atur 2 shift. Pulang siang. Kemudian nanti masuk lagi sore. Cuma beberapa jam agar saya bisa menggaji mereka setengahnya. Lama-lama saya stres, Pak. Aduh, rasanya pengen meledak, pengen marah. Saya berhentikan beberapa karyawan. Saya ingin menjual rumah saya, Pak. Tapi tidak laku-laku. Pinjaman di bank membengkak. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya cara saya cuma membaca firman Tuhan dan mendengar khotbah-khotbah terus-menerus. Saya bergantung pada Tuhan. Tapi tahu saudara apa yang dikatakan di WA-nya? Kemarin Pak, ada satu order turun dan disetujui. Aduh, saya lega Pak. Dia menyebutkan jumlah proyeknya. Saya berkata, wow. Di tengah-tengah orang sulit dapat order, Bapak bisa dapat order. Dia berkata, ini cuma tangan pengasihan Tuhan, Pak, yang melihat hambanya untuk tetap setia di dalam keadaan yang menakutkan sekalipun. Amin, saudara. Amin. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan langgar titah-titahnya. Nanti semua kena getahnya, saudara. Sakit nanti. Tapi biarlah kita tetap setia, menjadi orang jujur, menjadi orang yang benar, yang dipimpin oleh firman Tuhan. Tidak melanggar, penuh dengan ketaatan. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan Yesus. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, kita bertanya, pernah gak sih dia mengalami situasi yang mencengkram, menakutkan dan menggelisahkan jiwanya? Terlalu sering, saudara. Terlalu sering dia dibantah orang. Terlalu sering dia ingin dikeroyok orang. Terlalu sering dia ingin digiring orang ke pengadilan. Terlalu sering dia ingin ditangkap.
Dan hal yang paling menakutkan yang terbesar adalah ketika dia berjalan menuju Yerusalem. Untuk apa? Untuk memikul salib. Yang memang harus dipikulnya karena beban ingin menebus dosa manusia. Oh saudara, di Taman Getsemani, dia berpeluh sampai berpeluh darah, penuh dengan kegentaran dan ketakutan. Sampai berdoa pada bapaknya 3 kali. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Berat itu saudara. Cawan pahit itu murka Allah. Cawan pahit itu simbol daripada hukuman Allah yang dijatuhkan kepada pendosa. Kenapa dia yang harus minum? Kenapa dia harus menanggungnya? Dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah sama sekali. Saudara, dia takut, dia gentar. Tetapi bukankah untuk tujuan itulah dia datang di malam Natal? Untuk tujuan itulah dia datang dan menyapa manusia. Dan dia menjadi manusia. Saudara, pada akhirnya dia berdoa juga. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Saudara-saudara, ketaatan menonjol sekali dalam hidup Yesus. Bahkan jauh lebih menonjol daripada kuasa-kuasa mujizat-mujizat yang dia adakan. Seringkali kita terpaku pada mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Memang spektakuler, saudara. Memang Yesus mengadakan mujizat jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi bagi saya yang menonjol daripada Tuhan Yesus bukan mujizat yang penuh kuasa yang dia adakan. Termasuk meredakan angin ribut, termasuk membangkitkan orang mati. Tetapi hal yang paling menonjol dalam diri Yesus adalah ketaatannya. Sampai dia mau menyingkirkan cawan pahit yang tidak rela dia minum itu. Karena penuh dengan murka Allah. Akhirnya karena ketaatannya diminumnya juga, saudara. Sampai dia bergumul di kayu salib. Menerima cacian, makian, penghinaan, kesakitan di sana. Tapi akhirnya dia berkata kepada Bapa, sudah selesai. Saudara, ketaatannya lah yang membuat Yesus berkata, sudah selesai. Ketaatannya lah, bukan mujizatnya yang membuat engkau dan saya selamat. Ketaatannya lah, bukan mujizatnya yang membuat engkau dan saya dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Oh saudara, apa yang menonjol dari diri Yesus? Ketaatannya. Sampai Paulus berkata dia taat sampai mati di kayu salib. Inilah Yesus kita, Yesusmu dan Yesusku. Saudara-saudara, dia telah menang, dia telah menunjukkan ketaatannya. Ketaatannya yang menjadi berkat bagi seluruh manusia yang percaya kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada dasarnya bukan orang-orang taat. Kita mirip Saul. Kita mirip wanita yang di tempat pertokoan atau di supermarket itu. Tetapi jangan lupa, engkau dan saya adalah produk ketaatan Yesus. Karena Yesus taat, dia menebus dosa kita. Karena Yesus taat, kita dilahirkan kembali. Karena Yesus taat, kita menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus taat, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya. Dan karena kita telah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya, kita mungkin menjadi seperti Kristus, taat akan firman-Nya. Jangan lupa itu, saudara. Kita punya potensi untuk taat pada Tuhan. Walaupun keadaan di sekeliling kita begitu menakutkan. Kita berkata, tidak, aku tetap akan taat kepada Tuhan. Aku tidak akan melanggarnya. Saudara-saudara, bagaimana untuk menjadi taat pada Tuhan? Pada perintah-perintahnya, tidak melanggar perbuatan dari Allah. Ingat Yesus. Engkau dan saya dihasilkan karena ketaatannya. Tapi yang terakhir, saudara, saya mau katakan, kembali ke firman-Nya. Jangan dengar omongan orang. Jangan melihat besarnya persoalan. Kembali ke firman-Nya. Firman itu adalah panduan hidupmu dan hidupku. Bukan cuma di saat lancar kok. Di saat keadaan yang serba sulit, firman itu tetap berbicara. Saudara-saudara, tahukah saudara pada seorang presiden Amerika yang begitu terkenal namanya John F. Kennedy. Kebanyakan kita pasti sudah mendengarnya.
Saudara, John F. Kennedy adalah Presiden Amerika ke-35. Dia meninggal dunia di usia 46 tahun. Saat dia meninggal, saudara, putranya masih berumur 3 tahun. Nama putranya adalah John F. Kennedy juga. Cuma pakai junior di belakangnya. Nah, saudara, John F. Kennedy Junior meninggal dunia dalam usia 38 tahun. Kalau ayahnya 46, dia 38 tahun. Loh, bagaimana bisa mati muda seperti itu? Saudara-saudara, ceritanya begini. Satu kali dia menerima undangan pernikahan dari sepupunya yang akan menikah. Kemudian diputuskan dia akan terbang ke Massachusetts, saudara, dari New York dengan pesawat kecilnya sendiri. Dia bersama istrinya dan juga adik iparnya menerbangkan pesawat ke Massachusetts. Saudara, dia punya izin menerbangkan pesawat kecilnya. Tetapi yang dia belum dapat izin adalah dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya tanpa panduan dari kontrol menara penerbangan. Saudara, pada saat itu tidak ada panduan dari menara pesawat penerbangan, saudara. Jadi dia harus mengandalkan panel instrumen navigasi yang ada di pesawatnya. Sebetulnya tidak diperbolehkan karena dia belum mendapat izinnya. Dan yang lebih celaka, saudara, dia pergi di malam hari, bukan pergi di pagi atau siang hari. Saudara, setelah pesawatnya take off, pesawat itu tidak pernah sampai ke tempat tujuan. 15 jam kemudian, tim SAR menemukan bangkai pesawatnya dengan 3 jenazah di dalamnya di Samudra Atlantik. Jatuh di sana. Saudara, pertanyaan kita adalah bagaimana pesawat itu bisa nyasar sejauh itu, saudara? Kenapa bisa belok seperti itu? Kenapa tidak menuju ke arah Massachusetts? Saudara-saudara, para ahli menganalisis kemungkinan besar karena dia tidak paham akan arah. Saat dia kebingungan, dia mengandalkan penglihatan dan logikanya sendiri. Semakin lama dia terbang semakin jauh, akhirnya jatuh. Seharusnya apa yang dilakukan oleh John F. Kennedy Jr. Ketika dia melihat dengan matanya kegelapan malam yang menakutkan, ketika berpikir dengan logikanya yang membuat dia samar-samar untuk menentukan mana arah yang benar, kembali ke panel instrumen navigasi. Dia seperti Google Maps, saudara, yang akan menunjuk arah, ini yang benar. Sayang sekali di dalam kekalutan, dia memilih perasaannya sendiri, logikanya sendiri. Oh saudara, pelajaran yang manis buat engkau dan saya. Saat keadaan menakutkan, saat logika kita bermain dengan hal-hal yang tidak benar, yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Bacalah firman itu. Mohonlah Roh Kudus untuk menerangi akal budimu dan hatimu. Dan minta dia juga untuk mempunyai hati yang taat pada firman. Bagaimana kita tidak bisa jatuh dalam godaan yang menggoda kita saat mendesak untuk melanggar firman Tuhan? Ingatlah Yesus. Engkau dan saya adalah hasil ketaatannya. Ingatlah firman-Nya. Engkau dan saya akan dibimbing sampai saatnya nanti. Tuhan akan membuka jalan engkau dan saya. Saudara, jangan tergoda. Jangan melanggar firman Tuhan. Taatilah. Satu kali kelak Tuhan sendiri yang akan memberikan buah dalam kehidupanmu. Dia akan menjawab doa-doamu. Dia akan memberi jalan keluar persoalanmu. Karena Allah tahu kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akui kami bukan orang-orang yang taat. Kecenderungan kami adalah bebas dan liar. Kami mau berpikir dengan diri kami sendiri, pikiran kami sendiri, keputusan kami sendiri. Yang seringkali kami tidak peduli dengan firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami takut. Kami gentar. Kami sesak.
Kami bingung Tuhan, tapi kami ingin kembali ke firman-Mu, dan kami ingin meneladani Yesus kami, karena ketaatannya yang telah membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu, Roh Kudus bantulah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kata Alkitab tentang perjamuan kudus? Perjamuan kudus dilakukan berdasarkan perintah ilahi yang langsung diberikan Tuhan Yesus sendiri. Sedemikian pentingnya perjamuan kudus bagi kehidupan orang percaya, sehingga gereja sangat mengharapkan semua orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini telah mengerti makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Pentingnya perjamuan kudus bagi kita. Perjamuan kudus penting bagi kita bukan sekadar untuk kesembuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu untuk pembentukan kerohanian kita. Apa artinya jasmani kuat, jasmani sembuh, tetapi jiwa binasa? Oleh karena itu penting jika kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan, sebab itu merupakan momentum di mana kita menjadi satu dengan Yesus Kristus. Sehingga darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus memutuskan kita dari segala kutuk-kutuk. Darah Yesus menghancurkan segala kekuatan iblis. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dan sesudah itu kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami tidak sia-sia, tapi memperbaharui kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup baru di dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Terima kasih Tuhan, kejadian baru sudah Engkau jadikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melalui hari-hari kami dengan kejadian baru ini Tuhan, karena Engkau yang sudah memperbaharui kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang letih lesu sudah diberikan kelegaan, kami yang dalam pergumulan sudah diberikan kemenangan Tuhan. Bahkan kami yang butuh jawaban firman-Mu sudah memberikan jawaban kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan buat kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya menjadi berkat bagi kami. Dan ajar untuk kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Nah, persembahannya Bapak Ibu secara online nih, yang ada tulisannya di sini, di bawah sini nih, ya. Rekening GBI Alberta untuk bantu untuk aktivitas gereja kita, ya. Terima kasih. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau naikkan pujian lagi di hadapan Tuhan kita. Kita mau katakan, "Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa." Kita mau kembali naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia.
nama Tuhan, kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk hari-hari yang dapat kami lalui, untuk kesehatan yang dapat kami terima, untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah waktu secara online, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap perlindungan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan bangsa kami. Untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala. Tuhan beri kesehatan yang lebih dan lebih. Tuhan berkati untuk keluarganya. Tuhan berkati untuk setiap pelayanannya. Biar Tuhan taruh hikmat akal budi mereka. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan ya Bapak yang berada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Tuhan beri kesehatan, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang melalui kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, di bulan Juli 2021 ini, gereja kita GB Alberta telah berulang tahun yang ke-21. Badan pengurus GB Alberta memantapkan hati untuk melangkah maju, melaksanakan rencana renovasi bangunan gereja kami yang selama ini bertahun-tahun sudah kami doakan bersama-sama. Adapun usia bangunan yang sudah cukup tua yaitu 36 tahun menyebabkan kami seringkali mengalami gangguan dalam bidang kelistrikan yang bolak-balik korslet, mengalami gangguan dalam bidang saluran air yang terkadang menimbulkan bau yang kurang sedap, dan juga beberapa kali langit-langit itu jebol sehingga air hujan itu membanjiri lantai yang ada di bawahnya. Bahkan ruang ibadah kami beberapa kali juga mengalami kebanjiran. Saat ini dana yang kami miliki memang masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rancangan. Oleh sebab itu, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyatukan hati, untuk bergandengan tangan, bergerak bersama dengan kami, mendapatkan kehormatan, memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta. Kami percaya kalau kita menyatukan hati, bergerak bersama untuk kemuliaan nama Tuhan, kita menabur dengan mencucurkan air mata, maka kita pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membagikan video ini kepada siapa Tuhan menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara, untuk mereka juga bisa mendapatkan kehormatan, ikut serta berpartisipasi, berbagi berkat atas apa yang Tuhan sudah berikan, memberikan janji iman mereka untuk memperbaiki rumah Tuhan GBI Alberta bersama dengan kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
gerejaku, keluargaku, keluargaku, gerejaku, Alberta. Allah selalu beserta dengan kita.